Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Teknik Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Semester kemarin kita sudah selesai mempelajari tentang teknik animasi sampai kepada produknya yaitu animasi 2 dimensi. Semester ini kita akan mempelajari animasi 3 dimensi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengenai objek 3 dimensi, tentunya kalian pasti sudah mengenal bagaimana produk-produk dari 3 dimensi tersebut. Kalian jelas sudah sering menonton produk-produk tersebut dalam bentuk kartun animasi yang memang sudah dibuat dari segi 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mempelajari karakteristik objek 3 dimensi tersebut seperti apa sih, ya. Nah, jadi 3 dimensi biasa disebut 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, ya. Jadi 3 hal itu yang pasti dimiliki oleh objek 3 dimensi. Grafik 3 dimensi merupakan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X yang bentuknya datar, sumbu Y yang bentuknya tegak, dan sumbu Z yang bentuknya miring. Nah, kemudian 3 dimensi ini memang awalnya adalah merupakan perkembangan dari grafik 2 dimensi yang sudah kalian pelajari di semester lalu. Ya, kalau pada 2 dimensi itu hanya kita melihat pergerakan, misalnya hadap depan, hadap samping, hadap belakang. Nah, kalau di 3 dimensi ini pembuatannya mungkin akan lebih mudah karena merujuk pada sumbu-sumbu tadi, sumbu X, Y, dan Z. Jadi dia bisa berputar 360 derajat si objek ini sehingga lebih terlihat nyata dalam bentuk 3 dimensi. Di dalam grafik komputer 3 dimensi, ini merupakan bentuk grafik yang menggunakan representasi data geometri 3 dimensi. Nah, jadi suatu objek 3 dimensi apabila disinari dari arah tertentu, dia akan membentuk bayangan pada permukaan gambar, sehingga semua sisinya akan dapat terlihat. Jadi kalau secara pembuatannya mungkin ini lebih mudah daripada animasi 2 dimensi. Adapun proses pembuatan grafik komputer 3 dimensi ini dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama yaitu 3 dimensi atau 3D modeling yang mendeskripsikan bentuk dari sebuah objek. Jadi permodelan atau 3D modeling. Yang kedua yaitu layout and animation yang mendeskripsikan gerakan dan tata letak sebuah objek 3 dimensi. Layout dan animation. Nah, kalau layout dan animation berarti sebuah latar ya, latar dan animasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rendering yang memproduksi image dari objek tersebut. Jadi biasanya rendering ini adalah tahap akhir dari pembuatan animasi 3 dimensi. Selanjutnya dalam karakteristik objek 3 dimensi, kita akan mengenal 3 hal, yaitu vertex, edge, end, dan face, ya. Nah, yang pertama yaitu vertex. Vertex di sini adalah titik-titik yang dihubungkan dengan edge. Vertex titik-titik yang dihubungkan dengan edge. Itu contohnya ada sudah digambar di bawah ya tulisannya pada slide ini juga.
Yang kedua yaitu edge. Edge adalah garis yang menghubungkan lebih dari dua vertex. Nah, jadi edge ini berupa garis yang menghubungkan lebih dari dua vertex. Ya, jadi garis hubung. Yang terakhir yaitu face. Face ini adalah sebuah permukaan yang dibentuk oleh minimal 3 edges yang tertutup. Nah, jadi face ini atau bahasa kitanya adalah wajah. Nah, jadi ini adalah berupa seperti penutupnya ya, penutup atau bidang. Kalau vertex tadi titiknya atau sudut-sudutnya, kemudian edge tadi adalah garis yang menghubungkan dua atau lebih titik-titik, lebih dari dua vertex atau titik. Nah, yang ketiga face-nya itu adalah wajahnya tadi atau sisi. Biasa kita menyebutnya adalah sisi. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di slide lebih jelasnya. Oke. Sekarang kita lanjut kepada macam-macam objek 3 dimensi. Nah, macam-macam objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi ini pasti sangat dekat berada di sekitar kita. Ya. Dimanapun kita berada, pasti di sekitar kita itu adalah merupakan objek 3 dimensi. Yang pertama yaitu box. Box ini adalah berbentuk kotak. Box atau kotak. Ya. Nah, sekarang Ibu ini di depan Ibu ada lemari bentuknya box. Nah, jelas berarti objek 3 dimensi sangat dekat dengan Ibu sekarang. Kalau di dekat kalian ada apa? Apakah ada box atau ada yang lainnya? Ya, coba kalian tengok di sekitar kalian yang paling terdekat yang kalian temukan objek 3 dimensinya apa? Ya. Yang kedua yaitu sphere. Sphere ini adalah lingkaran. Sphere adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini berarti seperti bola. Ya. Nah, apa ada di sekitar kalian yang berbentuk sphere atau bola? Apa saja? Bisa kelereng, bisa apa saja ya. Yang ketiga yaitu silinder. Nah, silinder ini adalah yang bentuknya seperti tabung. Tapi tabungnya yang tertutup ya. Tabung tertutup. Itu disebut silinder. Nah, tabung tertutup itu silinder. Ada gambarnya di slide. Kalian bisa perhatikan. Ini misalnya apa? Kaleng cat, kaleng susu, tapi dalam keadaan tertutup. Itu disebut silinder. Kemudian yang keempat yaitu tube. Tube ini mirip seperti silinder, cuman dia terbuka. Jadi tube ini misalnya adalah apa ya? Yang tempat untuk apa? Kita bikin sumur misalnya. Gorong-gorong. Nah, gorong-gorong kan nggak tertutup. Dia terbuka. Nah, itu adalah bentuknya tube. Di slide itu gambarnya ada di depan silinder. Yang terbuka, tabung terbuka itu disebut dengan tube. Yang tertutupnya disebut dengan silinder. Apakah ada di sekitar kalian? Coba cek-cek di sekitar kalian. Sudah? Sudah mencek? Ya, oke. Selanjutnya adalah piramid. Nah, piramid ini jelas kalian sudah sangat mengetahui dan sangat hafal ya. Jadi, piramid itu bentuknya seperti limas. Dia segi berapa? Segi 4. Bentuknya limas, meruncing ke atas. Itu adalah disebut dengan piramid. Kemudian yang selanjutnya adalah plan. Plan ini apa? Plan ini adalah lantai. Jadi yang bentuknya cuma datar, satu lembar aja itu adalah plan. Nah, jelas kita
kita ada di sekitar kita. Bisa lantai, bisa karpet, itu adalah plan. Ya. Yang terakhir di sana itu adalah yang bentuknya atau bentuk objek 3 dimensinya adalah hedra. Ada yang tahu hedra ini seperti apa? Ya, hedra ini adalah yang memiliki sisi 6 atau lebih. Jadi bisa segi 6, bisa segi 7, segi 8, segi 9, dan seterusnya. Ya, jadi dia berupa lingkaran tapi dia yang bersegi-segi. Bisa segi 6 dan seterusnya tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu paparkan mengenai macam-macam objek dimensi, sudah paham ya? Oke, kalau mengenai karakter objek 3 dimensi kalian sudah memahaminya. Nah, di sini Ibu sudah ada menggambar sketsa bentuk box ya. Nah, jadi ada box yang sudah Ibu bikin secara nyata, kemudian Ibu gambarkan sketsanya. Nah, di situ bisa dilihat perbandingannya. Kalau kita memotonya atau settingan kameranya itu sehingga mirip dengan si asli boxnya. Nah, itulah keunggulan dari objek 3 dimensi ini. Kalian bisa mencobanya di rumah. Oke? Ibu cukupkan sampai di sini ya materi Ibu saat ini. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Sampai ketemu lagi di materi Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.